5, 4, 3, 2, 1, close the door. Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan berbincang-bincang santai sambil ngopi ya. Nah, yang akan kami bincangkan itu tentang penjelasan badan PUM RI tentang temuan cacing pada produk ikan kaleng. Seperti di berita ini yang saya kutip dari Google, di tahun 2018 dihebohkan dengan adanya berita cacing Anisakis simplex yang tercampur dalam makanan kaleng. Kondisi ini membuat konsumen enggan untuk mengkonsumsi ikan kaleng. Nah, untuk teman-teman, bagaimana tanggapan kalian? Baik, sehingga disebutkan dengan adanya cacing apa tadi? Cacing Anisakis simplex yang terdapat dalam jadi kan ikan kaleng. yang disebutkan tadi, cacing itu jika dapat memasuki organ tubuh manusia, jika kita konsumsi, kan bisa mengganggu pencernaan mungkin atau menyebabkan penyakit apa. Jadi itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Jadi bagaimana tanggapannya agar bisa? Menurut saya, jadi kita harus tahu dulu apa itu Anisakis simplex. Jadi di sini Anisakis simplex itu adalah genus nematoda atau parasit yang menyerang ikan dan mamalia laut. Jadi cacing ini juga dapat menyerang manusia yang memakan ikan mentah dan menyebabkan penyakit anisakisis. Dalam beberapa kasus, tubuh dapat menghasilkan hemoglobin E, di mana hemoglobin E ini adalah cara untuk melawan parasit yang memicu reaksi alergi seperti anafilaksis. Jadi di sini cacing ini adalah cacing yang menyerang hewan bukan manusia. Jadi cacing ini dapat menyebabkan manusia karena manusia tersebut mengkonsumsi ikan mentah yang sudah terkontaminasi cacing ini. Jadi ada beberapa dampak kesehatan yang dapat muncul dari penyakit anisakis yang tertular pada manusia. Jadi dalam beberapa jam setelah memakan ikan yang terinfeksi, cacing ini mencoba mengubur diri ke dalam dinding usus. Jadi dia tidak langsung berdampak. Misalkan ketika kita makan ikan mentah yang sudah terkontaminasi, kita tidak langsung merasakan sakit diare atau sakit Tapi dalam berkepanjangan tidak seperti itu. Jadi cacing ini mengubur diri pada dinding usus, tapi cacing ini tidak dapat menembusnya dan lalu mati. Jadi sistem kekebalan tubuh itu merespon bahwa cacing ini belum terdeteksi sehingga tidak menimbulkan seperti imun atau seperti Kalau tadi. saja nih cacingnya seperti parasit yang menempel. Lama kelamaan cacing ini akan membesar dan berkembang seperti itu, lalu menimbulkan sakit perut yang parah dan malnutrisi dan muntah-muntah. Bahkan bisa akan terjadi kematian. Terus Dan apakah ada solusi untuk cara kita memilih makanan kaleng agar tidak memilih makanan kaleng yang berisi cacing ini? Oh, Jadi solusinya itu ya sebelum itu kita boleh ngopi santai dulu karena ini kita saja. Mungkin sebelum masuk ke makanan kaleng, kan kita harus memilih pertama kan ikan yang masih segar. Bagaimana kita caranya melihat biar ikan yang segar itu tidak terinfeksi cacing yang tadi dibilang itu. Nah, sebelum masuk ke kaleng kan pasti ada tahap seleksinya dulu. sebelumnya kan yang dibahas tentang ikan kaleng. Jadi ikan kaleng itu kan biasanya diproduksi Sudah langsung diproduksi dari produsen. ada beberapa produsen tertentu yang dimana dia menggunakan ikan yang belum diolah secara baik atau yang sudah tidak segar gitu. dan masih dikatakan ikan sudah lama dan masih terkontaminasi. terkontaminasi oleh cacing tersebut. Jadi berkaitan dengan pertanyaan dari pria bahwa Untuk memilih bagaimana solusi, sih cara mencegah produk ikan kaleng ini agar kita dapat ikan kaleng yang baik gitu. itu solusinya agar memilih produk ikan kaleng yang tidak terkontaminasi oleh cacing tersebut. Dan untuk mengembalikan bagaimana publik dapat Konsumsi kembali dan memperoleh kepercayaan lagi. Terus di sini ada fenomena berdasarkan artikel yang saya baca. Yang pertama,
mereka melakukan pemeriksaan dan pengujian BPOM RI, di mana menemukan adanya cacing dengan kondisi mati pada produk ikan makarel dalam saus tomat dalam kaleng ukuran 425 gram. Jadi yang ditemukan ini adalah 3 merek, yaitu merek Farmer Jack, merek Bio, dan merek Hoki. Jadi yang ditemukan yang beredar di masyarakat saya ini adalah 3 jenis ikan kaleng yang terbukti atau terdapat cacing jenis Anasis simplex ini. Jadi BPOM RI telah memerintahkan kepada importir untuk menarik ketiga produk dengan batch tersebut dan beredar dan melakukan pemusnahan. Jadi semua produk yang sudah beredar di masyarakat yang berkaitan dengan merek 3 itu sudah dimusnahkan dan dihapus dari peredaran di masyarakat. akan tidak terjadinya kecenderungan untuk masyarakat takut mengkonsumsi ikan kaleng. Seperti ikan kaleng yang sudah terkenal seperti ikan sarden, ya seperti di TV itu sudah pasti sudah lulus dalam uji coba di lab itu. Sudah nggak mungkin ada. Dan saya tekankan kembali bahwa produk ikan kaleng yang beredar ini adalah produk dari luar dan tidak produk lokal Indonesia. Jadi mungkin pengirimannya yang lama yang menyebabkan ikan keberannya suhu mungkin. ya, bisa suhu, ya, lama, cuaca, dan kebersihan. Selanjutnya yang ketiga adalah solusi yang dari BPOM RI ini, produk yang mengandung nah, selanjutnya produk yang mengandung cacing tidak layak dikonsumsi dan pada konsumen tertentu dapat menyebabkan reaksi alergi. Jadi BPOM RI ini dia melalui artikel ini berpesan bahwa sebaiknya kita sebagai masyarakat itu untuk melihat dulu terlebih dahulu bagaimana kondisi dari ikan kaleng ini, apakah ada cacing. Mungkin untuk cara lebih simpelnya itu kita bisa melihat tingkat expired ikan kaleng, atau kita bisa melihat di kalengnya itu kondisinya apakah sudah agak rusak atau kan ada biasanya kan ada yang agak sudah labelnya itu udah agak pudar gitu, itu yang perlu kita waspadai. Terus yang solusi yang terakhir, jadi BPOM RI ini terus mengamati peredaran dari ikan kaleng, bukan bahkan tidak hanya ikan kaleng, bentuk ikan-ikan importir, bahan ikan eksportir itu dicek Dan itu semua makanan kaleng pun seperti demikian. Dengan harapan besar bahwa masyarakat mengembalikan lagi keinginan untuk mengkonsumsi ikan kaleng. Mengembalikan keinginan untuk memakan ikan kaleng. Karena sudah sangat sudah sangat wajar di Indonesia itu produk kalengan itu sudah banyak. Apalagi untuk kaum anak kos kan karena kan pengolahan instan ya, untuk anak kos atau anak perantauan dia tidak mau ribet, bisa mengkonsumsi makanan kalengan atau ikan bebas. Berarti sekarang sudah dipastikan aman ya? Nah, untuk sekarang sih sudah dipastikan aman karena rumor ini sudah berapa sekarang 2002 sudah 3 tahun 3 apa 4 tahun? 4 tahun lama. Jadi bad news ini adalah salah satu contoh bahwa segala sesuatu yang beredar di masyarakat itu tidak semua baik. Jadi harus kita sebagai hati-hati yang kita sebagai konsumen harus jeli dan melihat produk yang kita beli itu baik gitu. Jadi sekian bad news yang dapat kami bahas pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya ada berita-berita lainnya yang akan kita bahas. Oke. Terima kasih. Demikian bincang-bincang santai kita di siang hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan kami akan tutup dengan Padma Santi. Om Santi 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 Om. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.